Oke, nah kembali lagi di CS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan melanjutkan seri pemrograman PHP-nya, PHP 7 ya. Seri pemrograman PHP 7 dan di sini kita bakalan membahas operator aritmetika dan mungkin kalau misalkan videonya tidak kepanjangan, saya bakalan lanjutkan kepada for each. Nah, jadi tonton sampai habis ya teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga subscribe Clever A Gaming dan follow Instagram kami, linknya semua ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi buruan teman-teman subscribe. Oke, nah jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya yaitu operator aritmetika. Jadi kita bakalan bahas. Nah, di sini saya sudah buka text editor ya. Tapi sebelum itu saya bakalan jelaskan apa itu operator aritmetika. Nah, operator aritmetika atau disebut juga operator matematika merupakan operator yang digunakan untuk pengolahan bilangan. Misalkan nih kayak semacam pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi di dalam bahasa pemrograman PHP mempunyai beberapa operator aritmetika. Yang pertama itu di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan masih banyak yang lainnya ya. Tapi di sini kita bakalan bahas dulu tentang 4 yang umum kita gunakan yaitu penjumlahan, penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Jadi itu ya teman-teman bakalan kita bahas kali ini. Nah, sebelum itu di sini teman-teman ya, di sini ada nih bagian pelatihan pemrograman PHP. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertemuan keberapa nih? Pertemuan ke-7 ya. Salah, bukan new file tapi new folder. Nah, di sini pertemuan 7. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di dalamnya isinya apa? Kita buat indeks aja. Index.php. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang tapi sebelum itu saya terangkan dulu ya. Nah, saya pakai yang ringan. Soalnya yang tampil ini yang jadi background ini itu ada di kanan saya dan ini kanan saya ya. Dan di sebelah kiri saya yaitu monitor. Bukan monitor sih, layar laptop saya. Saya menggunakan laptop untuk record ya. Nah, di sini ada satu monitor dan di monitor inilah yang tampil sebagai background. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini sebelum itu kita buat apa ya? Kita buat variabel terlebih dahulu, yaitu variabelnya yang pertama A sama dengan kita berikan nilainya. Nilainya misalkan saya kasih 5. Kemudian di variabel B itu saya kasih misalkan 15. Titik koma. Nah, sekarang yang akan kita lakukan di pertemuan operator aritmetika ini yaitu pertemuan 7 yang kalau misalkan nggak kepanjangan kita bakalan bahas juga for each ya. Jadi di sini kita echo saja ya. Kita echo $A ditambah ini untuk penjumlahan ya. Oh, ini misalkan kayak gini, kita kasih ini aja. Hasil penjumlahan dari variabel mana nih? Ya. Variabel A dan B. Dan B sama dengan ini. Di sini jangan lupa kasih titik ya, teman-teman, biar nggak kebaca error. Nah, di sini $B titik koma. Nah, di sini bisa kita lihat nih, teman-teman, kira-kira hasilnya apaan. Sekarang teman-teman bisa buka browser localhost seperti biasa ya. Localhost pelatihan. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa masuk nih.
pemrograman PHP. Tapi teman-teman nggak usah ikutin yang kayak gini. Teman-teman cukup buat satu folder ya untuk ini. Wah, katanya di sini error nih teman-teman. Non-numeric value. Jadi semestinya di sini kita cari tahu dulu nih. Di baris 6 katanya ada error. Nah, di sini nih ada yang error, teman-teman. Padahal ini udah benar ya. Nah, kira-kira kenapa nih? Kalau misalkan ininya yang kita hilangkan, gimana? Coba kita save, kita reload. Wah, nggak ada error ya. Di sini kalau kita tambah benar ya, benar. Nah, sekarang misal kalau di kayak gini itu kok error ya? Oh, coba kalau kita pakai satu kutip aja. Kita save. Sekarang kita reload. Wah, katanya error nih. Unknown numeric value. Oh, katanya value yang pertama nggak dapet nih. Yang ini nggak dapet. Variabel A ini nggak dapet. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kita hilangkan ini apps, ini kita pindahkan jadi A. Loh, kok malah error lagi? Errornya gimana nih? Kalau kita save, benar kok. Benar ya? Ya, benar. Nah, sekarang kita di sini copy paste saja ya. Atau kita duplikat. Nah, duplikat seperti ini. Sekarang kita kurang. Di sini kita bagi. Di sini kita kali. Nah, untuk memisahkan kita pakai echo ya. Pakai echo yang mana nih? Echo yang kayak gini enggak ada ya. Nah, kita pakai tag BR. Oke. Sekarang ini kita copy paste. Nah, seperti ini. Sini kita copy paste juga. Sekarang kita lihat. Kita lihat hasilnya ya, teman-teman. Kita reload. Nah, ini katanya nih. Minus 10. Ini pembagian 0,333 panjang tiganya ya. Ini 75. Oke, jadi seperti ini ya untuk operator aritmetika. Dan ini kemungkinan kita bakalan gunakan karena ada beberapa nih yang saya gunakan di project saya ya. Mana tuh? Yang menggunakan PHP natif. Mungkin di sini nggak ada nih. Belum ada nih di sini ya. Pokoknya ada tuh yang bakalan apa ya? Yang bakalan kita gunakan nanti pada saat teman-teman misalkan membuat project tentang aplikasi penjualan atau dan lain-lain segala macam, ataukah misalkan kalkulator. Tapi di channel ini kita bakalan buat kalkulator menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, sekarang setelah itu ini kita close dulu. Nah, karena ini waktunya mencukupi ya teman-teman, kita bakalan bahas juga for each. Nah, for each ini seperti apa sih? Ayo, ini sama ya, sama ini for each ini boleh dikata perulangan juga ya. Perulangan dan dia hampir sama nih. Hampir sama dengan apa tuh? Hampir sama dengan perulangan while, perulangan for itu hampir sama. Mana nih for each. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas for each ya. Ini pembahasan selanjut kita. Jadi
Nah, for each digunakan untuk perulangan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman. Karena di sini saya juga punya panduan untuk berbagi atau sharing ke teman-teman ya. Jadi for each itu digunakan untuk perulangan yang datanya dalam bentuk array. Nah, terkadang kita memiliki data dalam bentuk array yang harus kita tampilkan dengan menggunakan perulangan for. Dengan membuat variabel counter, tetapi dengan menggunakan for each, kita tidak perlu lagi menampilkan data dari array dengan variabel counter, seperti di perulangan for. Nah, di perulangan for. Perasaan perulangan for itu kita sudah bahas ya, teman-teman, kalau nggak salah. Iya, udah nih. Di sini ada list saya. Jadi di sini ada di antara dua layar ini itu ada satu list atau apa ya, kayak semacam project yang bakalan saya share ke teman-teman. Nah, sekarang di for each ini kita paling pertama ini sama nih ya, kita buka PHP. Kemudian kita buat variabel yang namanya data sama dengan array. Nah, kita berhubungan dengan array lagi nih, teman-teman. Nah, misalkan di sini seperti biasa ya. Fatur, kemudian Rahman. Rahman. Nah, kemudian di sini terakhir Abdullah ya. Nah, sekarang di terakhirnya kita titik koma. Nah, sekarang di sini kita bakalan gunakan for each. Nah, for each-nya itu seperti ini. Nah, ini ya. For each. Nah, bukan ya. Iya, bener ya. For each, habis itu kita panggil variabelnya yaitu $data. Kemudian kita buat apa ya, kayak semacam name apa ya? Ya, misalkan di sini dolar deh. Jadi ini dari $data, istilahnya ini kalau menurut saya ya disimpelkan. Ini atau boleh dikata ini adalah nama panggilannya, yang ini nama panggilan, dan yang ini nama lengkapnya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita buka kurung kerawal nih. Kemudian kita echo saja nih. Echo seperti ini ya. Oh, tapi sebelum itu di sini itu $D-nya titik apa nih? Nah, kita kasih tag BR aja ya. Nah, ini sudah nih, teman-teman. Dan ini mungkin bakalan jalan nih. Sekarang kalau misalkan kita reload di sini, nah, udah lihat nggak, teman-teman? Ya, mungkin ini kekecilan ya. Nah, ini udah tampil ya. Nah, jadi seperti itu untuk for each ya, teman-teman. Jadi mungkin untuk dua topik pembahasan kita kali ini mungkin sampai sini dulu ya. Dan ini masih banyak nih. Masih ada 4 topik yang bakalan kita bahas di pemrograman PHP 7 ini. Yang pertama itu format nomor, kemudian explode dan implode, kemudian menampilkan data, kemudian CRUD data. CRUD itu mungkin bakalan panjang, jadi saya buat satu segmen, yaitu di mana kita membahas ada 3 materi, ada 3 topik pembahasan ya. Yang pertama itu format nomor, explode dan implode, kemudian menampilkan data. Karena kalau CRUD itu kita padukan dengan menampilkan data bisa juga sih, cuman saya takutnya kepanjangan. Karena kenapa, kita bakalan buat create-nya dulu atau semacam apa ya, menginput datanya, kemudian update data, kemudian delete data. Dan ini yang saya takutkan jangan sampai kepanjangan, teman-teman. Jadi mungkin ini dulu bocoran untuk segmen-segmen selanjutnya. Jadi mungkin sisa ada 2 segmen di seri pemrograman PHP ini ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali, sebelum itu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, comment, dan share ke teman-teman kalian.
Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga subscribe Clever A Gaming dan follow Instagram kami, linknya semua ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.